لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah mengagungkan Allah disebutkan dengan kata Rabbaka fakabbir, menimbulkan konsekuensi dan menghidupkan ruh hamba Allah yang telah mengenal sebutan Rob, yaitu yang artinya adalah zat yang disembah, zat yang menciptakan, zat yang maha mulia, zat yang maha mengetahui. Hamba Allah menjadi hidup ruhnya dan kesadaran akan konsekuensinya, bahwa setiap amal perbuatan yang ternyata membesarkan nama dirinya, nama orang lain yang ditokohkan, diidolakan, lagi dikagumi, nama nasab keturunannya, bangsanya, umatnya selain Allah harus ditolak dan berlepas diri daripadanya. Demikian pula apabila yang dibesarkan itu adalah nama sesuatu benda, tempat, waktu, keadaan, kekuatan, makna, bentuk sesuatu kejadian walaupun dipandangnya sangat bersejarah dan bahkan faham yang ternyata adalah melainkan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang kebesarannya berada di bawah bayang-bayang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Risalah kenabian sangat menjauhi bahaya membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yaitu syirik, kepercayaan yang harus diberantas oleh misi kenabian dan misi dakwah Islam. Terdapat beberapa akibat yang sangat bertentangan dengan tujuan ajaran Islam apabila tidak diambil sikap menolak dan berlepas diri dari mentakbirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sikap pertama adalah menyesatkan. Apabila tidak diambil sikap menolak dan berlepas diri dari mentakbirkan selain Allah, akan menyesatkan dirinya kepada kehidupan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi umatnya, ia menegaskan, wa qala Musa inni aztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbiku dan Rabbimu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Quran Surat Al-Mu'min ayat 27. Kata menyombongkan diri disebutkan untuk mengartikan kata mutakabbir pada ayat itu.
Kata mutakabbir berarti membesarkan dirinya selain Allah. Membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada mempercayai sumber nilai kehidupan, nilai kebenaran, nilai baik dan buruk datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Arah yang menyesatkan kepada percaya al-jibt dan at-taghut. Keduanya adalah setiap yang diibadati selain Allah atau yang ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Faraj Al-Ansari Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir surat Al-Mudatsir. Allah melaknat orang-orang yang percaya kepada keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu syai'a ulaika alladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya pada jibt dan taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik bahwa mereka itu lebih benar dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dilaknat Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Sikap kedua, menolak dan berlepas diri dari mentakbirkan selain Allah Subhanahu wa taala, ialah memecah belah umat. Apabila tidak diambil sikap menolak dan berlepas diri dari mentakbirkan selain Allah Subhanahu wa taala, bagi umat Islam mengakibatkan perpecahan. Tidak diambil sikap menolak dan berlepas diri dari mentakbirkan selain Allah, bagi umat Islam adalah seperti kotoran yang dirinya tidak bersih dari kotoran itu. Akibat yang diderita tidak bisa dihilangkan kecuali dengan membersihkan diri dari kotoran itu. Mentakbirkan selain Allah Subhanahu wa taala itu salah memberikan sifat kebesaran, sehingga yang selain Allah itu disebut istikbar, sombong. Istikbar dikatakan tragedi kesadaran diri, sifat yang melekat pada iblis. Tragedi kesadaran diri pula yang mencengkram manusia di muka bumi, berkembang menjelma menjadi berbagai paham sekuler di timur dan di barat. Mentakbirkan selain Allah Subhanahu wa taala dilarang karena berarti menyandarkan atau menyandangkan sifat kesombongan, yaitu mutakabbir padanya. Padahal sifat mutakabbir itu berhak disandangkan hanya kepada Allah semata-mata. Dalam satu hadis qudsi disebutkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan itu mantelku dan keagungan itu kain sarungku. Maka barang siapa menanggalkan salah satu dari keduanya, aku lempar ia ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah As-Sunan, hadis nomor 4165. Keadaan yang dialami umat Islam senantiasa memprihatinkan karena terlalu banyak yang ditakbirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Berpecah belahnya orang-orang yang mengaku beragama Islam menjadi petaka yang tak henti-hentinya diderita akibat banyak selain Allah yang ditakbirkan walaupun diikat dalam persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Itulah bila yang ditakbirkan golongannya sendiri, mazhabnya sendiri, tokoh dan simbol kebesarannya sendiri. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hizbim
bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Akibat mentakbirkan selain Allah yang mayoritas di negerinya, kebesaran jumlahnya tidak memberi arti apa-apa di hadapan adidaya syaitan dunia. Sebenarnya telah disaksikan bersama kenyataan yang ada. Perbedaan fi'ah atau kelompok umat Islam yang banyak mengesankan perpecahan, tetapi apabila yang ditakbirkan hanya Allah satu-satunya, terbukti merupakan kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 249. Yang ketiga, melemahkan kekuatan. Apabila tidak diambil sikap menolak dan berlepas diri dari mentakbirkan selain Allah, bagi umat Islam berakibat melemahkan kekuatan. Mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala tak dapat diwujudkan dengan cara seperti rakyat mengeluk-elukan pemimpin yang dipanatikinya, tokoh yang dipuja-pujanya dengan apel akbar, atau dengan melampiaskan emosi dengan melupakan bagaimana seharusnya kehidupan dalam kebersamaan bermasyarakat dibangun. Tidak pula dengan cara mendewakannya dengan berbagai kesetiaan yang siap mengorbankan nyawa demi mengkultuskan sanjungannya. Dalam arti apabila tidak demikian, tokohnya tidak dapat mencapai kemenangan, dikucilkan dan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Apabila rakyat tidak mendukungnya, akan menjadikan kekuasaannya terpuruk, wibawa kebesarannya menjadi pudar. Mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurut persepsi umat manusia bahwa apabila tidak diagungkan terkesan mengurangi kekuasaannya. Dalam surat Ibrahim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Nabi SAW menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, "Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku mengharamkan pula di antara kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Hai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Hai hamba-hambaku, setiap kalian tidak makan kecuali yang aku beri rizki hingga bisa makan, maka mintalah kepadaku, niscaya aku beri kalian makan atau rizki. Hai hamba-hambaku, setiap kalian tidak berpakaian kecuali yang aku beri rizki hingga bisa memakai pakaian, maka mintalah kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian atau rizki. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang, dan aku akan mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat mencapai kemudorotanku sehingga kalian bisa memudorotiku. Kalian tidak akan mencapai kemanfaatanku sehingga kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Hai hamba-hambaku, kalaulah dari kalian yang dahulu dan yang kemudian, baik jin maupun manusia, berada pada yang paling bertakwanya
kalbu satu orang, tidaklah yang demikian itu menambah kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-hambaku, kalaulah dari kalian yang dahulu dan yang kemudian, baik jin maupun manusia, berada pada yang paling berdosanya kalbu satu orang, tidaklah yang demikian itu mengurangi kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-hambaku, kalaulah dari kalian yang dahulu dan yang kemudian, baik jin maupun manusia, berdiri di tanah yang satu, maka aku berikan kepada setiap manusia permintaannya. Tidaklah yang demikian itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali seperti air yang menempel pada jarum yang dimasukkan di air laut. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal perbuatanmu aku menguasainya bagi kalian. Kemudian aku cukupkan balasannya pada kalian. Maka barang siapa mendapati yang baik, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan barang siapa mendapati selain yang baik itu, maka hendaklah jangan mencela kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya kerugian yang diderita umat beriman akibat tidak diindahkannya perintah memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala adalah hancurnya kekuatan umat Islam walaupun telah dibangun mendunia. Bahaya itu terjadi karena pelaksanaan perintah memaha besarkan Allah tidak diwujudkan dengan meninggalkan pengagungan selainnya. Sikap keempat yang harus ditolak adalah merusak ajaran Islam. Ketamakan kepada kedudukan dan harta adalah mengikuti hawa nafsu, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedudukan atau harta. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, hal yang lebih merusak ajaran Islam. Sabdanya, tidaklah dua serigala lapar yang dilepas dalam kumpulan domba itu lebih merusak daripada ketamakan seseorang pada kedudukan dan harta terhadap agamanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam As-Sunan hadis nomor 2298. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.